Assalamualaikum, selamat datang di Nopan A Channel. Terima kasih sudah menonton video kami kali ini. Salam sukses buat petani pinang Indonesia. Salam bahagia untuk semuanya. Di video kali ini kami akan menyampaikan tentang cara menghitung kadar air biji pinang dan cara menentukan kualitas atau mutu biji pinang kering. Simak video ini sampai selesai agar mendapat informasi yang lebih lengkap. Untuk yang baru bergabung bersama channel ini, kami persilakan untuk mendukung channel ini dengan cara klik subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar selalu mendapat notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Satu dukungan subscribe yang Anda berikan untuk channel ini adalah sebuah semangat bagi kami untuk terus membangun channel ini menjadi lebih baik. Untuk yang sudah mendukung channel ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Pada video kami sebelumnya, telah kami sampaikan bahwa harga biji pinang sangat dipengaruhi oleh kualitas atau mutu dan kadar air dalam biji pinang tersebut. Jika petani pinang memiliki biji pinang kering dan ingin menjual biji pinang tersebut kepada pembeli, maka hal pertama yang akan ditanyakan oleh pembeli adalah mutu berapakah biji pinang tersebut dan berapa kadar airnya. Semakin tinggi kualitas atau mutu biji pinang dan semakin rendah kadar air biji pinang tersebut, maka semakin tinggi harga jual biji pinang tersebut. Oleh karena itu, sebagai petani pinang, kita harus bisa menentukan kualitas dan kadar air biji pinang yang kita produksi agar posisi tawar kita sebagai petani bisa lebih kuat. Cara menentukan kualitas atau mutu biji pinang adalah sebagai berikut. Menentukan mutu atau kualitas biji pinang dapat dilakukan dengan cara penyortiran sampel biji pinang atau sortir habis semua biji pinang yang ada. Sebagai contoh, kita memiliki 10 ton biji pinang kering. Kita ingin mengetahui mutu biji pinang kita dengan menggunakan metode sortir habis semua biji pinang yang ada. Langkah kerja yang kita lakukan adalah: pertama, pisahkan biji pinang yang BS atau reject dengan yang kualitas baik. Biji pinang dikatakan baik apabila tidak berjamur, tidak keropos, tidak berlubang hitam bekas hama, dan tidak berasal dari pinang muda atau biji pinang setengah muda. Setelah dilakukan pemisahan antara biji pinang kualitas baik dengan biji pinang BS atau reject, langkah kedua adalah hitung persentase biji pinang kualitas baik. Contoh, dari 10 ton biji pinang yang kita sortir, terdapat 8 ton biji pinang kualitas baik dan 2 ton biji pinang BS atau reject. Cara menghitung persentase biji pinang kualitas baik adalah total biji pinang kualitas baik dibagi total biji pinang yang ada dikali 100%. Dari hasil sortir yang kita lakukan tadi, maka hasilnya adalah 8 ton biji pinang kualitas baik dibagi 10 ton total biji pinang dikali 100%. Hasilnya adalah 80%. Dari perhitungan yang kita lakukan ini, dapat diketahui bahwa mutu atau kualitas biji pinang yang kita miliki
masuk ke dalam mutu pinang 80 atau biasa disebut KW80. Petani-petani pinang sudah biasa mendengar istilah KW70, KW80, KW90 ataupun KW95. KW di sini adalah singkatan dari kualitas, sedangkan angka di belakangnya itu menunjukkan persentase biji pinang baik. Apabila biji pinang kita masuk ke dalam mutu 80 atau KW80, ini artinya biji pinang kita 80% kualitas baik dari total biji pinang kita yang ada. Apabila kita tidak mampu untuk sortir habis semua biji pinang yang ada, untuk menentukan mutu atau kualitas biji pinang kita dapat menyortir sampel biji pinang secara acak. Misalkan, kita memiliki 10 ton biji pinang kering, kita bisa mengambil sampel sebanyak 500 kilo atau 1 ton biji pinang secara acak untuk kita cek mutu biji pinangnya. Selanjutnya, kami akan memberikan informasi bagaimana cara menentukan kadar air biji pinang. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari petani pinang yang berpengalaman, apabila buah pinang kita panen, kemudian kita belah dan kita pisahkan biji pinang dengan serabutnya tanpa dijemur terlebih dahulu, maka kadar air biji pinang tersebut berkisar 35%. Apabila buah pinang yang sudah dipanen, kita belah, kemudian kita jemur selama 3 hari dengan cuaca yang panas, kemudian kita cungkil, maka biji pinang tersebut kadar airnya berkisar 15%. Untuk pinang kelotok, apabila sudah kita jemur selama 1 bulan, kemudian dibelah dan dicungkil, maka kadar airnya berkisar 7%. Biji-biji pinang kelotok ini apabila dijemur kembali selama 3-6 hari, tergantung panasnya cuaca, maka kadar air biji pinang kelotok ini bisa mencapai 3%. Untuk pengecekan kadar air biji pinang oleh pedagang-pedagang biji pinang biasanya dilakukan secara manual dengan cara biji pinang diambil sampelnya, kemudian digunting dan dilihat kadar airnya tanpa menggunakan alat. Tentu saja cara ini dilakukan oleh orang-orang yang berpengalaman. Untuk cara yang paling akurat adalah menggunakan alat pengukur kadar air biji pinang. Terdapat 2 contoh jenis alat yang biasa digunakan untuk mengukur biji pinang kering. Contoh kedua alat tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini. Untuk penggunaan alat yang pertama, yaitu hidupkan tombol on, kemudian tancapkan kedua ujung besi ke dalam tumpukan biji pinang yang akan kita cek kadar airnya. Tunggu beberapa saat, maka akan muncul angka kadar air pada layar LCD alat ini. Untuk alat yang kedua, alat ukur kadar biji pinang ini model DMM8V Betelnut. Alat ini seperti timbangan. Cara penggunaannya adalah sampel biji pinang dimasukkan ke dalam tempat yang sudah disediakan, kemudian nantinya akan muncul jumlah kadar air pada layar LCD digital yang ada pada alat ini. Model DMM8V Betelnut ini adalah salah satu perangkat yang paling banyak digunakan di dalam industri pertanian dan makanan untuk mengukur kadar air biji pinang. Alat ini sangat cocok untuk dimiliki oleh petani pinang ataupun pedagang pinang. Alat ini memiliki kelebihan pengoperasian yang cepat dan akurat, 1 sampel per menit, memiliki konfigurasi struktural yang ringan dan kuat, di mana berat alat ini kurang dari 1 kg. Alat ini menggunakan daya baterai sehingga
mudah untuk dibawa dan bisa dibawa kemanapun. Alat ini juga mudah dalam pengoperasian dan nyaman untuk digunakan. Demikian yang dapat kami sampaikan pada video kami kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya. Dan jika video ini bermanfaat, silakan klik like, komen, dan share ke teman-teman kita lainnya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.